Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa Cahaya Batin, ketemu lagi dengan Cak Monyong, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Mengajarkan aksara Jawa di dalam kehidupan kita, tidak hanya sekedar membaca, tidak juga menyampaikan suara, tapi sekaligus menulis aksara-aksara tersebut. Di dalam pertemuan kita hari ini, kita akan memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai khusus di dalam pembahasan ketika kemarin sudah dibahas sampai di aksara 40. Dan aksara ini sebenarnya yang paling mendasar untuk menuju kepada keilahian adalah dari aksara yang pertama, yaitu ngo ngeracut sifat atau ngeracut busananing manungso. Nah, bagaimana kita itu menuju ke ilahian, bagaimana kita mewujudkan kejayaan negara dalam bentuk nyata di dalam sebuah peperangan kebudayaan, di dalam peperangan agama, peperangan sosial, dan peperangan ekonomi. Kita telah menghadirkan narasumber, beliau adalah Bowo Triman, Rahayu. Yang sebelahnya adalah Bapak Rubianto, Rahayu, Pak Rubianto. Dan ini yang selalu dekat sama saya, Bapak Anwar, Rahayu. Monggo disambi rokoknya. Kalau Pak Anwar selalu harus ada rokok. Saya ke Bapak Triman. Saya ada sesuatu yang ingin kita ketahui, Bapak Triman. Mungkin mau nembang dulu boleh. Bagaimana kita melepaskan diri dari emosi, melepaskan diri dari sombong, amarah, dengki, dan sifat-sifat yang sebenarnya tidak diperkenankan untuk kita. Apa yang harus kita lakukan, Mbak? Itu merupakan bagi saya ya. Ini merupakan suatu sejarah yang jauh. Amat sangat jauh. Soalnya saya mulai dari nol itu memang benar. Mulai dari nol itu tahun berapa, Pak? Tahun 1980? Iya. 80? Oke. Terus, Mbak? Disitulah kita sebenarnya di dalam suatu kita melaksanakan di dalam satu budaya, seni budaya, itu memang dasarnya itu cuma saya ikut. Umur berapa itu, Mbak? 80 itu umur berapa, Mbak Triman? 80 itu 41 sampai 80. Jadi 39. 39. Terus, Mbak? Mari, Mbak. Itu cuma ikut. Namun demikian, karena saya benar-benar mempertahankan seni dan budaya, itu saya di desa saya itu ada kita bikin jalan kepang, kita bikin reok, kita bikin ketoprak, kita bikin godrok. Memang pada waktu terus waktu berjalan, ini benar-benar kita rasakan. Yang mana talian batin pada waktu itu hanya Nurrogo saja. Jadi yang kita uji itu bagaimana sukses, bagaimana kita bisa rosok, nyokot barongan, bagaimana kita bisa ganteng, dan itu kan benar-benar bagi saya pada waktu itu memang benar-benar bangga. Jadi orang Jawa pada waktu dulu-dulunya itu kan cuma itu saja. Iya. Sampai untuk pembiayaan dan sebagainya itu karena apa? Paribasane Reok Ponorogo kile mimpin Reok Ponorogo kile orang di bantalan galengan. Itu kan
aneh ben ajaib. Aku ki sugih gedek waktu. Gogol aku ki papat. Tapi yo enteke yo mau gergereokan. Enteke mengger gawe ketoprakan. Enteke megur gawe. Ya alhamdulillah anakku ki jek iso gawe. Dengan perwujudan yang demikian itu, setelah kita terima, kita dengarkan dan sebagainya, memang nama saya itu kalau di luar bagus. Kalau di luar bagus. Bagus. Ya. Wih, reko sapa Mbah Triman, ketoprak sapa Mbah Triman. Udah lah, luar biasa. Tapi begitu nyantong tepat, rukune wae yo ket saiki. Ning rasane niku. Nggih. Soale apa? Omahku iku tak diadu pitik. Dadi aku botok pitik iki yo 6 tahun. Untuk membiayai itu. Untuk menghidupi ketoprak dan reog itu harus begitu berjuangannya, Pak. Ya. Begitu memang dari tahun 1090 sampai 94. Ya saya sama Gembong itu. Mbah Bai, guru saya itu. Nah, itu memang saya selalu ke apa itu? Mojokerto itu. Ya, Mojokerto. Bangku. Tiap ada acara Klono Suwandono saya. Iya. Nama saya makin menua. Tapi hatiku kok keso. Sebab apa ya? Nuraga itu. Kanuragan. Iya. Alhamdulillah pada waktu 2003. Oke. 2003 saya terus teman-teman dikirim reokan ke Istana Merdeka. Waktu itu presidennya Megawati. Jadi saya ngibat sampurni juga di depannya Megawati. Saya jadi kelompok. Begitu 2003 bayaran di arek-arek semua bagaimana dulu becek sing geraknya bayar. Mulai itu saya kalau saya terus gitu. Alhamdulillah saya jumpa sama Pak Sodirin, sama Lang, Bupati Banyuwangi. Nah, itu beliaunya sudah mendirikan apa yang dinamakan Krishna itu. Nah, Krishna itu sendiri apa itu sesepuh Krishna itu ada Mbah Imam. Iya. Dan Al-Qur'annya dibuat jadi tulisan dewe. Nggih. Iya. Sama Hasan Rohani. Saya dekat sama. Iya. Mulai saya benar-benar Bagaimana Pak? Bagaimanakah Kehidupan ini. Iya. Hasan Rohani arek Madura. Iya. Itu aja repot. Okay. Itu tahun berapa sudah setelah itu Mbah Anu? Itu sudah 2005. 2005, oke.
Akhirnya saya benar-benar tersentuh itu loh 2005. Oke. Oke. Terima kasih, Mbah. Kita sambung ke Mas Rubianto. Mas Rubianto, mic-nya bisa dipindah dulu. Mbah Triman mengalami sebuah perjalanan sebagai tidak gampang menjadi seorang aktivis seni seperti Mbah Triman. Tersohor di luar, terkenal di luar sebagai aktivis reog, aktivis ketoprak. Tapi untuk perjuangan menuju sebuah eksistensi kesenian di daerahnya harus merelakan dirinya dicap oleh tetangganya sebagai tukang sabung PT sekian waktu pada waktu itu. Tapi perjalanan itu berapa tahun Mbah itu waktu? 6 tahun. Pemirsa Cahaya Batin, 6 tahun mendapatkan fitnah yang cukup berat hanya untuk menunjukkan kebudayaan asli dari tanah Jawa. Dan pada tahun 2005 Mbah Triman memahami bahwa opo urip iki mek ngono tok seperti itu. Nah, tapi ternyata ada sebuah petunjuk yang cukup luar biasa. Pak Rubianto, di dalam kehidupan Pak Rubianto masih muda, kayaknya masih seumuran dengan saya sebenarnya. Dalam peristiwa batin yang sampean alami, ketika kita juga mengatakan bahwa bagaimana sih kita mampu mengendalikan emosi, hasrat jiwa, caci maki dan macam-macam itu, sehingga kita menjadi orang yang menerima apa yang menjadi petunjuk ilahi. Itu berproses ketika saya mengalami titik nadir paling bawah. Tahun berapa itu Pak? 2003 itu setelah saya kerja dari lingkungan Telkom dulu. Oh iya, 2003. Operasi Telkom saya sebagai petugas dinas gangguan. Oh, siap. Saya mengundurkan diri, buka CV jadi vendornya Telkom. Enggak. Ketika itu saya dalam perjalanan dibawa lari oleh karyawan. Jadi saya sampai titik nadir, ekonomi rumah tangga jadi korat karir, istri marah terus, saya mencari ngejar orang itu. Iya. Sampai kemana bayar aparat malah habis banyak. Iya. Jadi sampai beli botrek aja sampai nggak bisa. Waduh, luar biasa. Sampai titik nadir, saya kebukanya mulai nggak nyari itu selama 2 tahun ini kepala sudah keluar air. Jadi banyu terus, teringat terus. Sudah malas kerja, ketemu orang juga nggak mau. Saya nyari teman seangkatan pada waktu di lingkungan Telkom, kursus sama-sama jaringan. Saya nyari di rumahnya, ternyata saya waktu ketuk yang keluar istrinya. Saya nyari suaminya tapi keluar istrinya. Teman saya itu sudah nggak kenal dengan teman-temannya. Saya kira sombong. Saya pulang naik sepeda motor. Kan saya kira kan dia sukses, ada mobil, rumah bagus. Ternyata sudah lupa dengan kawan-kawannya, ya kan sombong ini. Ternyata dikeluarkan pakai kursi roda itu penceng. Akhirnya saya sujud syukur, terima kasih ya Allah. Masih untung saya masih bisa meskipun pakai sepeda motor itu. Akhirnya saya nggak nyari orang yang bawa lari uang saya itu. Saya nggak nyari, akhirnya timbul semangat terus saya diajak tetangga itu kenalan dengan Pak Kuatiman, ada latihan mocopat. Tahun berapa itu Pak? Mocopat itu 2009. 2009. Masih ingat saya pokoknya dandang gulo, angel tenan ing jaman saya nggak bisa. Nah, terus kenal Pak Kuatiman, ada mocopat di rumahnya Mbah Triman. Terus di mocopat di rumahnya Mbah Triman, saya kenal Mbah Triman. Akhirnya diajak ke rumahnya Mbah Tulus. Ada acara junjung derajat di Mojosari. Pada waktu ada acara junjung derajat pusaka itu, sebelum acara ada rerpen kunci. Saya mendengar itu langsung hafal. Merinding saya. Iya. Nangis saya waktu itu.
mendengar kunci. Terus akhirnya saya sering ke Mbah Tulus sendiri. Nah, saya minta kunci ke Mbah Tulus, pengesahan. Saya sudah hafal, Mbak. Saya minta istilahnya pengesahan gitu. Sampai kan kenalin ini soko Mbah Triman. Mbah Triman. Ya engko nyuwune ning gone Mbah Triman. Mbah Triman. Dadi wong Jawa iki ana sila-silae. Kulo akhirnya sowan teng kene Mbah Triman. Sugani kula pun hafal, dadi paweling. Terus kulo kidul sowane teng kene Mbah Triman, teng kene Mbah Tulus. Terus hampir tiap hari niku kan kulo ninggalno omah. Meskipun sama-sama Surabaya, kulo niku pun ninggalno omah. Jadi waktu ninggalno rumah, kulo teng Mbah Tulus ditegur Mbah Tulus. Sampean coba mrene iki wis berapa lama, Mas? Nggih pun dangu, Mbak. Sampeyan ngerti, sing sampean parani Tulus iki wonge kaya apa? Tulus iki wonge ndek. Terus mlebu dalan apa omahe Mbah Tulus iki? Jalan Kenari, Mbak, Gang Buntu. Titeni sing mara ning nggonku iki wong Kenari, rata-rata wong bermasalah. Utange sabulu, arep pegatan, loro nemen. Sing mrono rene mesti bermasalah, Kenari. Sampeyan mlebu rene wis mlebu Gang Buntu wis mentok. Kon mrene nek gak ndek Tulus iki ndek. Nek kon ijek ndegek, masalahmu gak selesai. Loro aku iki rada mangkel dilokno ngoten. Akhirnya kula rasa-rasakno ono bener ya Mbak Tulus, tulit oleh. Terus akhirnya kula dados puno kawan. Nggih. Niki sing nunjuk niki Mbah Triman kula dados garek. Pas Mas kenal Mas Purnomo niku nyunat dados garek. Terus akhirnya kula evaluasi, dadi perjalanan kula pinaringan kunci niku pertama nek kula boten kuat iman. Mungkin pergaulan kan kula ninggalno omah kan lembung. Nggih. Ninggalno anak bojo. Lah niku kenal Pak Kuat Iman. Nek gak kuat iman kula wis salah pergaulan. Nggih. Mantun ngoten nek kula mboten neriman istilahnya napa? Tumbuh kesadaran pribadi pasrah. Iya. Ya enggak akan ketemu jalan keluar lah. Akhirnya ditegur Mbah Tulus nih, kok nek gak tulus, gak ngendek, kok ijek ngene merasa iso. Ya permasalahanmu gak selesai. Begitu kula pasrah. Saya kira kalau perjalanan itu kepanggih kanca kula sing 35 tahun tidak pernah ketemu teng Facebook. Nggih. Kula cerita, kula bermasalah. Saya meninggalkan rumah. Terus akhirnya kanca-kanca, iki kanca-kanca ning JW Marriott kabeh. Kula akhirnya dijemput ning JW Marriott, kula cerita kan. Kon gelem manggon aku mari tuku tanah ning Pacet. Nek nggo nenangno sampean gawe usaha apa terserah pek-peken dhewe. Kula dijak mriko. Kula tingali 6.000 meter persegi ijen lho. Terus akhirnya kula sing ngeteraken Mbah Triman teng mriko teng Pacet niku ngeteraken pertama. Kula akhirnya teng mriko. Teng mriko 5 tahun niku kula hubungan kali anak kula niku namung chattingan. Bojo pun kaya-kaya kula boten saged balik teng keluarga. Kula gawe pupuk cair saking fermentasi kencing kambing niku saged dados duit. Akhirnya kula saged ngeran anak mulai sekolah SMP ini. Lalah setelah 5 tahun kula niku chatting anak kula sing ageng. Lho, iso ngondisikan ayah iso ketemu ambek mamamu. Aturan neng ndi? Ayahmu tak mudun. Begitu seminggu lonteni, lagi nembe dijawab. Iso yang ning ketintang. Ngene Pak Di mangan-mangan. Kula mantuk mudun. Bojo kula pun berubah omongane wis gak kereng wele. Akhire iki kula
wis sepuro niku aku sing salah. Aku ora bisa nyenengno. Akhirnya sesuk aku mulai. Oh, iya. Patet kula tinggal, kula mantuk. Ngantos sakniki 6 tahun kula. Sudah kumpul sama keluarga? Sudah kembali. Kuasane Gusti besok niku sak angsal bekerja. Padahal patet pajai panen kula tinggal mboten ngurus keluarga lebih mahal dari segalanya. Luar biasa. Terus kula mantuk, kula ngantaraken anak sing ageng sing kene kula chatting niku. Niku anak wisuda S2 dadi kula mboten nguliahno. Dadi kula tinggal niku anak terus mandiri. Nggih. Kula nggih matur suwun kula angsal saged apa pinaringan kunci niku pun matur nuwun sanget. Terus akhire nggih ngantos sakniki. Lah kula angsal pendamelan niku kula nglamar niku didudui satpame kantor anak kula kan konsultan klinik niku. Kengken ngubungi niku namine untung wis ana. Dadi ketepaan amane niku sesuai semua ya. Jadi ngantos sakniki kula tesih nunut urip nderek Pak Untung wis ana. Oh, nggih. Nggih ngantos sakniki nggih gordelan kula nggih namung kunci urip kula. Kunci. Nggih. Ngantos sakmeniki. Terima kasih Pak Rubianto, luar biasa. Pemirsa Cahaya Batin, kita melihat bahwa dua yang disampaikan adalah saya kepingin dapat clue yang terbaik. Apakah ngeracut busana ning manungsa iku tegese pasrah? Karena tadi satu dari Pak Rubianto juga pasrah. Itu seperti apa ketika ternyata jalan yang begitu berkelok berliku menemukan tondo yang begitu banyak di dalam perjalanan hidup. Bapak Anwar, monggo. Ya sugeng dalu, rayu. Rayu. Ngerajut busanane manungsa kalau diartikan pasrah bisa diartikan pasrah, bisa. Tapi setelah kita mendengarkan cerita atau proses perjalanan salah satu contoh orang lain atau kisah perjalanan hidup itu bisa dikatakan pasrah. Ning sejati ning ngerajut busanane manungsa niku nek pancen mboten Gusti piyambak ingkang ngerajut dadosaken busana sejati ten ragane manungsa kuwi ya bakal ora iso. Ning ben Gusti kuwi ndadekno pancen ana reka daya sing liwat sengsara apa deritaning manungsa urip ning alam donya sing sakbenere manungsa kuwi ora gelem digawe sarana ning donya. Tapi iki kuwasane Gusti ndadekke manungsa iki ben iso nglepas busanane dhewe sing duduk sejati supaya iso dipakeni busana sejati ya busanane Gusti iku mau. Dadi yen wis dipakeni busanane Gusti manungsa kuwi diarani manungsa wis beragama. Wis duweni agama ajine ngraga saka busana nggih busanane busana sejati menika. Sanes busana sing diparingi saking wong tuwa, saking tumbas napa ajaran-ajaran sing mriki kadang mboten ngerti tapi cuma ikut. Tapi setelah dari proses kehidupan, pengalaman, kesusahan yang bakal tidak pernah terdetik dalam pikiran, aku kok iso nganti koyo ngene ya uripku. Pada titik nol. Iya. Saya menggarisbawahi cerita dari Romo Rubianto, Romo Triman. Sebenarnya kan kejadian itu seolah-olah tidak disengaja tapi terjadi. Walaupun kita tidak menginginkan, berupaya sekuat mungkin untuk mendapatkan hak, menurut kita, menurut pribadi itu hak saya. Seperti Romo Rubianto itu harta saya dibawa orang. Tapi nek sing kuasa ngomong liya, dunyamu kok tak tukari ya mbak busana sejati misalnya ngono. Ning pada waktu kejadian kita tidak bisa menggarisbawahi atau menyimpulkan. Mungkin saat ini seperti Romo Rubianto, oh dadi maknane aku soro iki mbuwak kemelekatanku marang dunia. Karena sejatine aku lahir ning alam dunia iku ora nggawa apa-apa, mung nggawa agama sejati, nggawa busana sejati. Karena aku wis lali marang agama sejatiku karo busana sejatiku, marang Gusti ingkang sejati, aku dibrejeti, ditokno kabeh. Keangkara murkanku, sifatku sing ana ning alam dunia sing wis terlalu ado.
Niku nek boten saking welas asinipun Gusti napa bakal kedaden. Krana manjen Gusti niku sing kula eling-eling nggih memang welas asih, luhur budi, wicaksana niku bakal terjadi dan setiap pribadi. Cuma mungkin tidak semua pribadi bisa merasakan yang dikatakan welas asih, luhur budi, wicaksana. Butuh waktu, butuh proses, termasuk dari kejadian pada waktu Romo Rubianto sangat menderita nggih, sampai kayak itu kopat botrek ra iso. Sopo ngomong welas asih, kejem Gusti iki pada saat kejadian. Setelah berproses piyambake saged nrimo wis aku manut, pasrah. Wis sapa jare lah manut. Ternyata didudukne lho welas asih iku, dipedhokno, dibalekno nang keluargane. Anake sing ditinggal gak ono sing tercerai berai, mereka berpendidikan. Gak ngerti biaya teko ndi ya iso mbiayani. Setelah kembali yang dulu istrinya pada waktu itu punya pemikiran anu, setelah ketemu lho wis berubah. Lah niku napa boten tanganipun Gusti piyambak ingkang rubah makhluk umat ciptaanipun. Menika kados ngoten Wah, biasa. Terima kasih Pak Triman, Pak Rubianto, Bapak Anwar, mic-nya dulu Pak Anwar. Pemirsa saya batin, saya larut di dalam diskusi ini. Saya larut. Betul-betul ketika setiap orang mau belajar dengan aksara Jawa yang dikaitkan dengan spiritual hidup dan pengalaman batin, pasti akan menemukan nilai-nilai di titik-titik tertentu, akan kepasrahan kepada Gusti itu sendiri. Semoga diskusi ini membuat manfaat dan memberikan manfaat untuk bangsa dan negara. Namun ingatlah, tetap saya ingin sampaikan, aksara Jawa kami minta kepada negara, kepada pemerintah, kepada Presiden Joko Widodo, Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, kepada Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawangsa, dan mungkin kepada gubernur yang lain atau kepada wali kota Surabaya dan sekitarnya. Hidupkan aksara Jawa. Tulislah tulisan-tulisan aksara Jawa di jalan-jalan, di rumah-rumah, dan ajarkan pendidikan tulisan aksara Jawa ini di sekolah-sekolah agar anak cucu kita itu tidak hilang nilai-nilai luhur. Kita malu jika kita melihat kita masih menggunakan huruf-huruf yang dipakai oleh orang-orang barat. Kita juga malu ketika bangsa ini akan pongah ketika melihat lawan kebudayaan asing, tapi sebenarnya kita menggunakan huruf-huruf dari tulisan-tulisan orang-orang asing. Jika kita menghidupkan aksara Jawa dan milik kita sendiri, betapa bangganya anak cucu kita, betapa berkuasanya leluhur kepada nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai pangerten yang hari ini kita sampaikan. Semoga ini menjadi spirit dan sebagai pesan kepada negara dan kepada bangsa, dan menjadi titik tolak kembalinya ajaran Jawa, nilai Jawa, kebudayaan Jawa, dan nilai kekuatan-kekuatan Jawa ke depan. Terima kasih Bapak Triman, Bapak Rubianto, Bapak Anwar. Rahayu, rahayu, rahayu.